Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Emas dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang di mana tempat kita untuk membeli emas. Number 1. Ya, yang pertama adalah di butik Antam. Kita semua sudah tahu bahwa Antam atau emas Antam itu diproduksi oleh PT Aneka Tambang atau Antam itu sendiri. Selain memproduksi, Antam juga menjual emas tersebut di beberapa butik Antam. Namun, seringkali teman-teman yang berada di daerah yang jauh dari butik Antam terkendala akan pembelian ini. Nah, beberapa tempat di butik Antam kita juga bisa tahu alamatnya itu dibuka websitenya Antam itu sendiri, yaitu di www.logamulia.com. Nah, untuk teman-teman yang di Semarang itu tempatnya itu ada di Rukan ya, rumah kantor di DP Mall, itu yang paling depan. Itu dari Jalan Pemuda itu sudah kelihatan. Tempatnya di sebelahnya Bank Sinarmas. Nah, itu udah kelihatan. Nah, teman-teman bisa beli di situ. Kalau teman-teman yang di Jogja itu ada di Jalan Adi Sucipto nomor 26 kalau nggak salah. Itu kalau dari Janti itu ke barat sampai sebelum perempatan ke arah UGM atau UNY itu sebelum Bang Ju ya, belum traffic light, itu berada di kiri jalan. Itu untuk lokasi di Jogja. Nah, untuk butik Antam sendiri itu hanya beroperasi pada saat pandemi ini, hanya buka pada hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat saja. Nah, untuk di butik Antam yang di Pulau Gadung atau di Geraha Dipta, di pabriknya itu buka setiap hari. Seperti itu. Number 2. Yang kedua yaitu di Pegadaian. Nah, di Pegadaian sendiri selain menjual, mencicil, dan dengan tabungan emas, Pegadaian juga melayani jual beli secara tunai, secara cash and carry. Yaitu mungkin lebih bisa terjangkau secara lokasi daripada di butik Antam. Karena kita juga tahu sendiri bahwa di Pegadaian itu di setiap kecamatan itu ada kantor Pegadaian. Mungkin ada yang ready dan ada yang tidak. Mungkin itu bisa ditanyakan oleh teman-teman semua kepada pegawai di Pegadaian di tempat teman-teman sendiri. Number 3. Nah, nomor 3 ini adalah di toko emas. Nah, toko emas di tempat-tempat daerah teman-teman berasal. Misalkan kalau saya di Sragen ya di Sragen atau di Solo. Nah, teman-teman bisa datang ke toko emas yang dianggap paling ramai di kota tersebut dan orang itu pasti mengenal lokasi tersebut. Yang terkenal kalau di Semarang mungkin ya di toko emas Bunga Tanjung atau di toko emas Semar Nusantara, atau yang di daerah Pecinan tuh banyak. Nah, teman-teman bisa tanyakan di situ. Kalau di Solo ya ada beberapa juga, di Sragen juga ada. Nah, teman-teman bisa tanyakan toko emas di situ yang paling ramai. Biasanya kalau ramai itu tidak hanya menjual emas perhiasan saja, tapi juga menjual emas batangan Antam dan emas batangan lokal lainnya, itu juga beberapa ada. Karena emas batangan dan emas perhiasan sendiri juga punya daya tarik sendiri. Nah, daya tarik masing-masing orang. Ada yang sukanya perhiasan, ada yang sukanya emas batangan. Jadi teman-teman bisa menanyakan di tempat tersebut. Itu. Number 4. Ya, yang keempat ini ada di marketplace. Nah, marketplace ini mungkin ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa mencari emas lewat situ, karena juga beberapa seller itu menjual ataupun bahkan di toko-toko emas juga menjual lewat marketplace tersebut. Seperti di Tokopedia itu di daerah Cikini itu juga banyak yang menjual lewat Tokopedia. Mungkin di Shopee juga ada. Dan di daerah Semarang yang toko-toko emas di daerah Pecinan sana juga banyak. Jadi teman-teman bisa cari toko emas
toko emas atau penjual emas di marketplace itu juga sangat banyak sekali. Tapi teman-teman juga perlu diingat kalau teman-teman membeli emas lewat marketplace, ya teman-teman harus tahu sellernya itu reputasinya bagaimana, amanahnya bagaimana, dan nilai traffic penjualan dari seller tersebut. Jadi teman-teman bisa pastikan itu. Kemudian juga kalau membeli emas lewat marketplace, saya menyarankan, ya ini hanya saran, menyarankan untuk tidak membeli emas yang retro atau klasik. Nah, bedanya retro dan klasik ada di video sebelumnya. Jadi teman-teman kalau membeli emas lewat marketplace, teman-teman milihnya yang sertifikat, karena sertifikat itu kita bisa lebih mudah untuk mengeceknya daripada kita mengecek dengan emas yang klasik atau retro tersebut. Number 5. Dan yang terakhir, yang kelima, itu adalah di perorangan. Nah, perorangan ini yang bagaimana? Jadi perorangan yang melakukan jual dan beli emas kepada kita semua. Jadi orang yang melakukan kegiatan jual beli. Jadi karena sebenarnya jual beli emas itu sebenarnya tidak memerlukan lisensi. Mungkin teman-teman bisa lihat ini, gambar ini. Nah, itu sudah sejak dulu mereka itu menjual beli emas. Mereka juga nggak perlu membayar lisensi, nggak harus membayar ini itu nggak perlu. Mereka kalau mau jual ya jual saja gitu. Jadi perorangan sebenarnya itu tadi. Namun saya sangat menyarankan kalau teman-teman itu membeli dan menjual lewat perorangan, diusahakan teman-teman membeli kepada orang yang tergabung dalam suatu komunitas. Ya, suatu komunitas, ya komunitas apa aja lah. Komunitas tentang emas ya, bukan komunitas tentang pecinta burung, tapi memang komunitas emas. Nah, komunitas emas kan juga banyak, itu apa aja yang penting komunitas emas. Karena teman-teman ketika membeli emas lewat orang yang mungkin tergabung dalam suatu komunitas, mungkin teman-teman bisa diberikan transfer knowledge, diberikan pengetahuan tentang emas, sehingga teman-teman juga paham akan investasi emas. Jadi tidak asal jual beli saja, ini jual, ini beli, ditanya, Mas ini keasliannya gimana, Mas ini nanti gimana, saya juga butuh uang, ini gimana lah. Itu mereka tidak bisa memberikan suatu solusi. Nah, jadi teman-teman usahakan kalau membeli ke perorangan, pastikan orang tersebut selain amanah, jujur, dan dapat dipercaya, teman-teman juga pastikan bisa transfer knowledge kepada teman-teman. Jadi nggak hanya sebatas jual beli saja. Nah, hal ini juga sebenarnya, fenomena ini juga bukan fenomena yang asing ya. Penjualan jual beli emas di perorangan ini mungkin fenomena ini sudah menjamur banyak sekali. Teman-teman bisa cari di berbagai grup-grup, karena fenomena ini dimulai kalau nggak salah itu mulai tahun 2019, kemudian puncaknya di tahun 2020. Nah, itu banyak sekali yang melakukan transaksi jual beli emas secara perorangan. Nah, jadi teman-teman pastikan itu tadi, bisa transfer knowledge dan amanah itu tadi. Saya ulangi ya, tadi yang pertama itu kita membeli di butik Antam, yang kedua adalah di Pegadaian, yang ketiga adalah di toko emas yang dianggap ramai dan dikenal masyarakat di sekitar daerah situ. Kemudian yang keempat adalah di marketplace, dan yang kelima adalah di perorangan. Ya, diusahakan perorangan yang mempunyai komunitas sehingga bisa transfer knowledge kepada kita. Jadi itu saja teman-teman yang mungkin bertanya di mana sih tempat kita membeli emas Antam. Mungkin bisa sedikit terjawab, dan apabila teman-teman ada pertanyaan lain seputar emas, bisa tanyakan di kolom komentar. Itu saja dari saya. Jangan lupa beli emas, lupakan harga, dan simpan sampai tujuan kita tercapai. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.